Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Hidayat dengan NPM 2207210207, jurusan Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semester 5, lokal S1 pagi. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing, yaitu dosen mata kuliah struktur baja lanjutan Bapak Insinyur Tondi Amir Syah STMT, dan yang saya hormati dosen-dosen yang turut mengajarkan kepada kami atau saya sendiri, yaitu tentang materi-materi yang berhubungan langsung dengan teknik sipil. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang perencanaan dan analisa struktur bangunan baja, yang mana saya membawakan materi ini karena pesan atau tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing, yaitu tugas struktur report. Baik, langsung saja saya akan membawakan materi tentang perencanaan dan analisa struktur bangunan baja. Baja merupakan salah satu bahan konstruksi yang banyak digunakan setelah beton. Material yang berbahan dasar logam ini mempunyai banyak kelebihan, khususnya kekuatan dan kecepatan pengerjaan, sehingga banyak diminati sebagai bahan konstruksi, baik struktur bangunan maupun jembatan. Material baja untuk sebagai elemen struktural diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimianya, sifat tariknya, dan metode pembuatannya seperti baja karbon atau carbon steel, baja kekuatan tinggi rendah aluminium atau high strength, low alloy atau HSLA, baja karbon dengan perlakuan panas atau heat treated carbon steel, dan baja aluminium konstruksi perlakuan panas atau heat treated constructional alloy steel. Dasar klasifikasi ini sangat mempengaruhi sifat-sifat mekanis baja sebagai bahan konstruksi. Sifat mekanis baja struktural berdasarkan mutu baja. Ada 5 jenis baja, yaitu yang pertama ada BJ34, BJ37, BJ41, BJ50, BJ55. Dari kelima jenis baja tersebut mempunyai tegangan putus minimum atau tegangan leleh minimum yang berbeda. Nah, kalau BJ34, tegangan putus minimumnya yaitu 340 MPa dan tegangan leleh minimumnya yaitu 210 MPa. Untuk baja 37, tegangan putus minimumnya yaitu 370, tegangan leleh minimumnya yaitu 240. Untuk BJ41, tegangan putus minimumnya yaitu 410 MPa, tegangan leleh minimumnya yaitu 250 MPa. Untuk BJ50, tegangan putus minimumnya yaitu 500 MPa, tegangan leleh minimumnya yaitu 290 MPa. Untuk BJ55, tegangan putus minimumnya yaitu 550 MPa, tegangan leleh minimumnya yaitu 410 MPa. Sifat mekanis baja struktural secara umur. Sifat mekanis baja terdapat 4 sifat, yaitu yang pertama sifat modulus elastisitas, yang kedua sifat modulus geser, yang ketiga sifat nisbah Poisson, yang keempat koefisien pemuaian. Yang dimana untuk modulus elastisitas itu simbol yang biasa digunakan yaitu E dengan nilai 200.000, satuannya MPa. Untuk modulus geser, simbol yang digunakan biasanya huruf G, nilainya yaitu 80.000, satuannya MPa. Yang ketiga nisbah Poisson, yaitu simbolnya biasanya digunakan dengan delta, nilainya 0,3, satuannya tidak ada. Yang keempat koefisien pemuaian, simbolnya biasanya digunakan dengan alfa, nilainya yaitu 12,
kali 10 pangkat minus 6, satuannya yaitu derajat Celcius. Sumber yang diketahui yaitu didapat dari SNI 03 1729 tahun 2002, Badan Standar Nasional tahun 2002. Keuntungan dan kerugian penggunaan material baja. Ada beberapa kekurangan penggunaan material baja. Ada 6 kekurangan jikalau kita menggunakan material baja. Yang pertama yaitu mudah mengalami korosi. Yang kedua, terdapat biaya tambahan untuk pemberian lapisan tahan api atau fireproofing. Yang ketiga, tingkat elastisitas yang tinggi dan sesuai dengan hukum Hooke. Yang keempat, mudah mengalami tekuk. Yang kelima, sifat leleh atau fatigue. Yang keenam, keruntuhan akibat getas. Di samping kekurangan penggunaan material baja, ada keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan material baja. Yang pertama yaitu adalah baja mempunyai kekuatan yang tinggi daripada beton. Yang kedua, material penyusun baja lebih seragam dibandingkan dengan beton. Yang ketiga, tingkat elastisitas yang tinggi dan sesuai dengan hukum Hooke. Yang keempat, ductilitas yang cukup tinggi. Yang kelima, kekerasan atau toughness. Yang keenam, mudah dipasang. Karakteristik tarik baja. Sifat tarik dari baja biasanya ditentukan berdasarkan uji tarik pada benda uji yang berukuran kecil yang sesuai dengan prosedur di ASTM. Perilaku baja pada pengujian tersebut terkait erat dengan perilaku dari batang baja struktural yang mengalami beban statis. Uji tekan pada baja struktur jarang dipakai karena titik leleh dan modulus elastisitas yang diperoleh dari pengujian tarik dan tekan mempunyai nilai yang hampir sama. Grafik tegangan dan regangan baja tipikal untuk baja struktural dengan kadar karbon rendah pada temperatur ruang. Terlihat pada layar yaitu ada suatu grafik yang berhubungan tentang tegangan dan regangan untuk baja tipikal, untuk baja struktural dengan kadar karbon rendah pada temperatur ruang. Batas elastis atau elastis limit merupakan kondisi pada saat tegangan maksimum dapat ditahan oleh material tanpa mengalami deformasi tetap atau dapat kembali ke bentuk awalnya. Lihat pada layar yaitu di mana memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Karakteristik geser baja. Perbandingan antara tegangan geser dengan regangan geser pada kondisi elastis disebut dengan modulus geser atau simbolnya yaitu G. Berdasarkan teori elastisitas, nilai dari modulus tersebut berhubungan erat dengan modulus elastisitas yang bersimbol yaitu E, huruf E, dan Poisson's ratio, di mana rumus yang didapat yaitu G sama dengan E per buka kurung 2 tutup kurung 1 ditambah delta tutup kurung. Uji kekerasan hardness atau tes. Uji kekerasan atau hardness test. Hardness test adalah cara untuk mengetahui kemampuan untuk mengalami penetrasi dan biasanya digunakan untuk memperkirakan kuat tarik secara cepat. Pengujian ini telah banyak digunakan untuk memperkirakan kuat tarik dari material baja. Ada beberapa tipe-tipe bangunan pada baja. Yang pertama, baja tipe bangunan blade frame, terlihat pada layar itu blade frame. Yang kedua adalah rangka baja. Yang ketiga adalah portal baja. Di mana dari tipe-tipe bangunan baja ini, kalau kita lihat di negara Indonesia, dari ketiga tipe-tipe bangunan baja ini sudah banyak dipakai, terutama pada portal baja. Portal baja itu banyak digunakan pada bangunan gudang penyimpanan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Saiful Fatah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Fatah. Saya akan melanjutkan pembebanan pada struktur baja dan kombinasi berdasarkan SNI 1929-2020. Beban merupakan gaya luar yang bekerja pada suatu komponen struktur. Pembebanan ini merupakan salah satu faktor penentuan perancangan struktur, di mana apakah pembebanan yang ada melebihi beban yang direncanakan berakibatkan fatal, dan bangunan berdasarkan SNI 1729-2020 tentang beban minimum untuk perancangan bangunan, gedung, dan struktur lainnya yang dirancang berdasarkan material standar atau spesifikasi tertentu harus dirancang sesuai dengan kombinasi beban yang ditetapkan sebagai berikut. Beban mati. Beban mati adalah suatu bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi, atap, finishing, cladding, gedung, dan komponen struktural dan struktural lainnya, serta peralatan lain terpasang lain termasuk berat keran. Selain itu juga harus diperhatikan berat peralatan yang tetap yang digunakan dalam bangunan gedung seperti plumbing, mekanikal, elektrikal, dan alat pemanas, ventilasi, dan sistem pengondensasi udara. Beban mati diperolehkan dengan memperhitungkan berat diri sendiri dari material dipakai. Di antaranya adalah berat isi beton, berat isi baja, berat atap, dan berat sebagainya. Beban sendiri bahan bangunan dan komponen gedung diperhatikan pada tabel 1.1. Tabel 1.1 beban sendiri bahan gedung dan komponen gedung. 2. Beban hidup. Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan, gedung, atau struktur lainnya yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Beban hidup tersebut merupakan beban maksimum yang terjadi akibat pengguna bangunan gedung, di mana nilainya tidak boleh kurang dari beban rata-rata minimum yang telah dipakai pada tabel 2.1. Tabel 2 beban hidup terdistribusi merata minimum dan beban hidup terpusat. Berdasarkan SNI tersebut dapat diketahui bahwa beban hidup terdistribusi merata minimum dan beban hidup terpusat minimum nilainya berbeda-beda untuk setiap fungsi lantai maupun bangunan, diantaranya untuk lantai akses, ruang kantor, ruang komputer, koridor, tangga permanen, garasi sekolah, ruang kelas, koridor lantai permata, koridor di atas lantai permata, dan sebagainya untuk beberapa kondisi kecuali beban hidup merata pada atap. Semua beban hidup terdistribusi merata minimum lainnya dapat dikurangi sesuai dengan ketentuan yang ada di SNI 1729-2020. Kombinasi beban RFD. Keterangan kondisi beban mati dominan, beban mati dan beban hidup. Kondisi beban atap U sama dengan 1,2 tambah 1,0 W tambah L tambah 0,5 LR atau S atau R. Beban angin U sama dengan 1,2 D tambah 1,0 E tambah L tambah 0,2 S. U sama dengan 0,9 D tambah 1,0 W kondisi beban angin. U sama dengan 0,9 D tambah 1,0 E kondisi beban gempa. Keterangannya U kombinasi beban faktorial, D beban mati, L beban hidup, R beban atap yang dapat dihuni, S beban salju, R beban hujan, W beban angin, E beban gempa. Kombinasi beban untuk ASD, kondisi beban mati dan hidup, kondisi beban atap, kondisi beban angin, beban gempa, kombinasi beban angin dengan hidup, kombinasi beban gempa dengan hidup. Faktor reduksi dan penyesuaian SNI 1729-2020 juga menetapkan faktor keamanan reduksi seperti reduksi beban hidup berdasarkan luas pengaruh. Faktor penting untuk beban gempa berdasarkan kategori risiko. Modifikasi faktor angin berdasarkan wilayah kecepatan angin. Prinsip kombinasi beban. 1. Mengalih faktor beban dalam RLD. Faktor beban berbeda untuk masing-masing jenis beban karena tingkat ketidakpastian dan dampaknya berbeda. Beban mati D lebih pasti daripada beban hidup L atau angin W. 2. Kejadian simultan
Tidak semua jenis beban terjadi bersamaan. Kombinasi beban mempertimbangkan kemungkinan beban bekerja secara simultan dan probabilitas tertentu. 3. Faktor pengurangan untuk beban gempa. Beban gempa sering dikurangi dalam AST untuk mencerminkan pengaruh jangka pendek dan probabilitas lebih kecil dibandingkan beban mati atau hidup. Buat rencana elemen lentur menentukan berdasarkan kondisi batas ultimate yang mungkin terjadi pada elemen lentur, yaitu leleh. Kapasitas penampang definisikan sebagai N sama dengan MP sama dengan Z kali FY. Tekuk tekuk lokal. Tekuk lokal artinya tinjau terhadap kelangsingan penampang. Terjadinya tekuk tersebut tentu akan mengurangi diperhitungkan kapasitas dan struktur dalam menahan beban, sehingga harus dalam analisis secara detail. Tekuk lateral. Tekuk lateral adalah deformasi yang terjadi pada lateral atau samping pada elemen yang dibebani momen lentur pada arah sumbu kuat penampang. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Ardiansa, NPM 2207210221. Saya ingin mempresentasikan PPT yang dari kelompok AMI. Perencanaan kuat batas SNI 1729-2020. Perencanaan balok lentur. 1. Profil 1 kompak simetri ganda dan profit kana yang melendut pada sumbu kuat F2. Profit 1 simetris ganda dengan badan kompak dan sayap non kompak atau langsing yang melendut pada sumbu kuat atau F3. Profil I dengan badan kompak dan non kompak yang melendut pada sumbu kuat atau F4. Profil I simetri tunggal dan simetri ganda dengan badan langsing yang melendut pada sumbu kuat atau F5. Profil I dengan kana yang melendut pada sumbu lemak atau F6. PSR bujur sangkar dan persegi panjang serta penampang box atau F7. PSR bundar atau F8. PSR bujur sangkar dan persegi panjang serta penampang box atau F7. Leleh. MN sama dengan MP sama dengan FY kali Z. Yang kedua, tekuk lokal sayap. A. Penampang dengan sayap non kompak. Rumusnya MN sama dengan MP dikurang MP dikurang FY dikali S dikali 3,57 kali B per TF akar FY per E dikurang 4,0 tutup kurung lebih kecil sama dengan MP. B. Penampang dengan sayap langsing. MN sama dengan FY kali SE. Tekuk lokal badan. A. Penampang dengan sayap non kompak. MN sama dengan MP dikurang MP kurang FY kali S dikali 0,305 H per TFW dikali akar FY per E dikurang 0,0738 lebih kecil sama dengan MP. B. Penampang dengan badan langsing dan leleh sayap tekan. Rumusnya MN sama dengan RPG dikali FY dikali S. Yang C. Penampang dengan badan langsing dan tekuk. MN sama dengan RPG dikali FCR dikali SXC. Tekuk torsi lateral. Kondisi batas dari tekuk torsi lateral tidak diterapkan, yaitu rumusnya MN sama dengan CB buka kurung MP dikurang buka kurung MP dikurang 0,7 dikali FY dikali SX dikali buka kurung LB dikurang LP per LR dikurang LP tutup kurung lebih kecil sama dengan MP. MN sama dengan 2 dikali E dikali CB dikali akar J dikali AG per LB per RY lebih kecil sama dengan MP. Profil simetri tunggal dan simetri ganda dengan badan langsing yang melendut pada sumbu kuat atau F5. Leleh sayap tekan. MN sama dengan RPG dikali FY dikali SXC. Tekuk torsi lateral. MN sama dengan RPG dikali FCR dikali SXC. Kondisi batas dari tekuk torsi lateral tidak diterapkan. Tekuk lokal elemen sayap tekan. MN sama dengan RPG dikali FCR dikali SXC. PSR bundar atau F8. Leleh. MN sama dengan MP sama dengan FY dikali ZY lebih kecil sama dengan 1,6 dikali FY dikali SY. Tekuk lokal sayap
A. Penampang dengan sayap non-kompak MN sama dengan buka kurung MP dikurang MP dikurang 0,7 dikali FY dikali SY. Buka kurung dikali buka kurung lambda dikurang lambda PF per lambda RF dikurang lambda LPF. B. Penampang dengan sayap langsing MN sama dengan FCR dikali SY. PSR bundar atau F8 lelehnya sama dengan MN sama dengan MP sama dengan FY kali Z. Tekuk lokal A. Penampang dengan sayap non-kompak MN sama dengan 0,021 dikali E per D per T ditambah FY tutup kurung dikali S. Penampang dengan badan langsing dan leleh sayap tekan MN sama dengan FCR dikali S. Terus yang selanjutnya perencanaan kuat geser nominal. Secara ketentuan yang ada di umum, kuat geser rencana atau DFDT harus memenuhi berdasarkan LFVD. Persamaan di bawah ini yaitu VU lebih kecil sama dengan rho V dikali Fn. Kekuatan geser hiji berdasarkan ASD atau DKI yaitu Fn per lambda per V sama dengan lambda V-nya itu sama dengan 1,67. Secara umum terdapat dua cara desain kekuatan geser yaitu tidak memanfaatkan kuat pelat pasca teku atau tanpa aksi medan tarik dan perhitungan aksi medan tarik. Balok terkekang lateral pada ujung-ujungnya. Mekanisme kerjanya seperti pada struktur rangka batang di mana pelat sayap menerima gaya tarik dan tekan, sedangkan pelat pengaku tegak menerima gaya tekan, sedangkan pelat badan akan menerima gaya tarik dan bentuk aksi medan tarik. Perencanaan kuat geser nominal. 1. Komponen struktur profil I dan kanal atau G2 tanpa aksi medan tarik Fn-nya sama dengan 0,6 dikali Fy dikali AW dikali CV1 dengan aksi medan tarik A per H lebih kecil sama dengan 3,0. Fn-nya sama dengan 0,6 dikali Fy dikali AW. Fn sama dengan 0,6 dikali Fy dikali AW buka kurung CV2 tambah 1 dikurang CV2 per 1,5 buka kurung A per H ditambah akar 1 tambah AH A per H pangkat 2 siku tunggal dan profil T atau G3. Fn-nya sama dengan 0,6 dikali Fy dikali B dikali T dikali CV2. Komponen struktur PSR persegi panjang, profit box simetris ganda dan tunggal lainnya atau G4. Fn sama dengan 0,6 dikali Fy dikali AW dikali CV2. PSR bundar GS atau GS. Fn sama dengan FCR dikali AG per 2. 5 yang terakhir itu ya adalah geser sumbu lemah pada profil simetris tunggal dan ganda atau G6. Fn sama dengan 0,6 dikali Fy dikali BF dikali TF dikali CF2. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nil Amali, NPM 2207210234. Baiklah, saya akan menjelaskan desain kolom baik terhadap kondisi tarik, kondisi tidak bergoyang, dan bergoyang. Sebelum membahas kondisi bergoyang dan tidak bergoyang, apa sih itu desain kolom? Jadi kolom baja adalah struktur vertikal yang terbuat dari bahan baja, digunakan sebagai penopang beban pada bangunan, jembatan, atau struktur lainnya. Kolom baja sendiri mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu kuat tarik dan tekan yang tinggi, ringan dan fleksibel, tahan korosi, dapat dibentuk sesuai kebutuhan, biaya instalasi relatif murah, dan dapat digunakan pada kondisi ekstrim seperti gempa dan angin kencang. Kolom baja tersendiri mempunyai kegunaan. Yang pertama yaitu menopang beban vertikal dan horizontal. Struktur utama bangunan tinggi, jembatan, dan waduk. Struktur industri, pabrik atau gudang, bangunan sipil, dekorasi, dan estetika. Berikutnya yaitu penentu struktur bergoyang atau tidak bergoyang. Pembesaran momen dapat terjadi apabila struktur termasuk struktur bergoyang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penentuan jenis struktur bergoyang atau tidak bergoyang. Suatu kolom dapat dianggap tidak bergoyang apabila pembesaran momen pada ujung kolom akibat pengaruh orde kedua tidak melebihi 5%.
dari momen ujung orde pertama. Untuk mengecek suatu kolom yang bergoyang atau tidak, dapat menggunakan persamaan seperti gambar di atas. Q sama dengan sigma PU dikali delta 0 per V US dikali LC, atau lebih kecil sama dengan 0,05, di mana Q adalah indeks stabilitas suatu tingkat. Sigma PU yaitu beban vertikal total pada tiap kolom di lantai tinjauan. VUS yaitu gaya geser lantai total pada tingkat yang ditinjau. Dan delta 0 yaitu simpangan relatif antar tingkat orde pertama pada tingkat yang ditinjau. Jika nilai Q lebih kecil dari 0,5, maka suatu kolom dianggap tidak bergoyang. Setelah itu, nilai Q dicari berdasarkan kombinasi pembebanan yang dipakai. Selanjutnya, apa saja sih beban-beban yang bekerja? Yang pertama itu adalah beban aksial dominan. Kolom non-sway umumnya menahan beban aksial akibat gaya gravitasi dari elemen atas, seperti balok, slab, atau atap. Beban aksial menjadi gaya utama yang mempengaruhi desain kolom. Beban yang kedua yaitu momen lentur minimal. Momen lentur dalam kolom biasanya kecil karena deformasi lateral atau goyangan hampir tidak terjadi. Momen hanya muncul akibat eksentrisitas kecil dari beban aksial atau akibat redistribusi momen dari balok. Selanjutnya yaitu tanpa gaya lateral yang signifikan, yaitu kolom tidak bergoyang karena gaya lateral seperti angin atau gempa lebih banyak diteruskan ke elemen penahan lateral. Selanjutnya yaitu kolom dalam kondisi bergoyang atau sway. Desain kolom terhadap kondisi bergoyang atau sway lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi tidak bergoyang, karena kolom harus mempertimbangkan deformasi lateral yang signifikan akibat gaya horizontal seperti angin, gempa, atau beban lainnya. Dalam kondisi ini, stabilitas global struktur menjadi prioritas utama. Selanjutnya, metode panjang efektif atau effective lag method. Metode ini menghitung stabilitas kolom berdasarkan konsep panjang efektif atau effective lag, yang merupakan representasi tekuk kolom akibat beban aksial. Dalam SNI 1729/2020, panjang efektif kolom dihitung berdasarkan faktor panjang efektif K, yang ditentukan dari tabel atau perhitungan berdasarkan kekakuan elemen-elemen struktur seperti kolom, balok, atau sambungan-sambungan. Rumus dasar untuk panjang efektif adalah PCR sama dengan Pi kuadrat modulus elastisitas per K1 dikali L kuadrat, di mana PCR yaitu beban kritis tekuk kolom, K adalah faktor panjang efektif, L adalah panjang kolom sebenarnya, EL adalah modulus elastisitas material atau modulus elastisitas baja. SNI tidak selalu memberikan rumus eksplisit untuk menghitung KKK, tetapi KKK biasanya diambil dari tabel yang tergantung pada kondisi ujung kolom seperti atap, sendi, atau kombinasi. Selanjutnya itu momen sekunder kolom bergoyang atau sway. Pada kenyataannya, elemen kolom yang mengalami gaya lateral seperti gempa atau angin akan mengalami pembesaran momen akibat defleksi lateral. Besarnya momen tambahan merupakan fungsi dari beban gravitasi atau P dan defleksi lateral atau delta. Perilaku struktur tersebut biasanya disebut dengan P delta, efek yang merupakan pengaruh global portal kolom. Besarnya defleksi lateral dilakukan secara bertahap dan berulang. Selanjutnya, metode desain kolom bergoyang. Perhitungan faktor panjang efektif atau K mempresentasikan pengaruh fleksibilitas sistem pada stabilitas kolom. SNI 1729/2020 memberikan pedoman untuk menentukan nilai KKK berdasarkan yang pertama yaitu kondisi ujung kolom, misalnya sendi atau jepit. Yang kedua yaitu kekakuan relatif antara kolom dan balok yang berhubung. Yang ketiga yaitu interaksi lateral global struktur. Selanjutnya yaitu rumus panjang efektif. LE sama dengan K kali L, di mana LE adalah panjang efektif kolom, K adalah faktor panjang efektif, dan L adalah panjang aktual kolom.
Selanjutnya nilai K. Apabila perletakan jepit dan jepit atau stabil, maka nilai K yaitu 0,65 sampai 1. Selanjutnya perletakan jepit dan sendi memiliki nilai K 1,2 sampai 1,5. Selanjutnya, jika perletakan sendi dan sendi atau struktur bergoyang, maka nilai K adalah 2. Dapat dilihat pada gambar di atas, pada setiap perletakan mempunyai atau memiliki nilai K yang berbeda. Selanjutnya langkah desain kolom bergoyang atau sway. Yang pertama yaitu identifikasi sistem struktur. Tentukan apabila struktur termasuk sistem bergoyang berdasarkan analisa kekakuan lateral. Yang kedua yaitu tentukan kondisi tumpuan. Identifikasi jenis tumpuan kolom seperti sendi, jepit, atau kombinasi. Yang ketiga yaitu hitung panjang efektif. Gunakan tabel atau grafik SNI 1729/2020 untuk menentukan KKK dan panjang efektif atau L. Dan yang keempat yaitu periksa stabilitas kolom. Hitung beban kritis PCR menggunakan rumus PCR sama dengan Pi kuadrat kali EL per K1 kali L kuadrat. Pastikan PCR lebih besar dari gaya aksial faktual atau PU. Dan yang kelima yaitu analisis efek tingkat kedua perhitungan efek P delta menggunakan analisis numerik atau faktor aplikasi atau B2. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.